Nah, sekarang saya akan melanjutkan untuk tugas labnya. Sekarang memasuki Introduction to Wireshark. Nah, di sini ada dua objektif, yaitu yang pertama menginstal topologinya seperti ini. Yang kedua mengcapture dan menganalisis ICMP data di Wireshark. Nah, gitu. Yang harus dilakukan adalah seperti video pertama, ada masuk ke workstation virtual machine CyberOps. Selanjutnya kita menginstal topologinya. Ini adalah bagian pertama. Setelah masuk ke dalam workstation, terus buka terminal, lalu di sini kita akan mengkopinya saja jika bisa. Tidak bisa. Sudo lab dot Nah, di sini sudah terinstall topologinya. Jika sudah terinstall, akan keluar di mininet. Lalu kita akan mengeluarkan Nah, jika sudah terinstall, maka akan masuk ke mininet. Nah, setelah itu lanjut di sini extreme extern H1 extern H1. Nah, untuk mengeluarkan node-nya extern H2. Kita keluarkan saja dulu. Nah, di sini bisa dicoba IP address. Nah, di sini ada MAC address dan ada IPv4-nya. Sama di sini juga ada MAC address dan IPv4-nya gitu. Lalu kita lanjut untuk membuka Wireshark-nya. Nah, untuk membuka Wireshark kita coba di H1, di node H1. Nah, kalau dicontoh, nah, Wireshark dan ini supaya Wireshark-nya bisa berjalan di background sehingga kita bisa melanjutkan kodenya di node H1 lagi. Jika tidak pakai dan, kita tidak bisa mengkode lagi di node H1 sebelum Wireshark-nya dimatikan. Terus lalu kita masuk ke koneksi di H1. Nah, di sini Wireshark sudah siap untuk mengambil koneksi apa saja yang jalan dari H1. Nah, sebagai contoh, kita melakukan ping ke komputer H2 tadi selama 5 kali. Nah, di sini berhasil.
Nah, di sini sudah berhasil mengambil, lalu di stop. Lalu di bagian filter ini kita tulis ICMP. Mungkin lebih baik dibesarkan saja biar lebih jelas. Nah, di yang pertama itu kita bisa melihat informasi apa saja yang tersedia di Warsak ini. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah H1 dan H2 sama MAC address-nya di destinasi? Karena destinasinya tadi kita ke H2 dan source-nya adalah H1, bisa kita lihat dulu di sini. Untuk destinasi itu yang atas, MAC address-nya, berarti destinasi adalah punya H1, bisa dilihat di sini. Destinasi adalah H2 dan MAC address-nya sama. Lalu untuk source-nya adalah H1. Nih. Nah, yang ini. MAC address-nya sama. Lalu kita lanjut ke step kedua. Kita ingin mengeluarkan H4 dan R1. Di sini kita tulis lagi extern H4 extern R1. Seperti biasa di H1 dan R1 IP address. Lalu kembali lagi ke Wireshark, di start lagi, continue without saving karena kita mau mengambil yang baru. Lalu kita lakukan ping dari H4 ping ke H4 dari H1. Ini kita lakukan ping sebanyak 5 kali ke alamat H4. Di sini kita disuruh untuk ngecek apakah MAC address untuk yang kita ping tadi untuk R1 kita cek saja langsung. Nah, bisa dilihat untuk destinasinya padahal kita melakukan ping ke H4 tetapi
ditujukan kepada R1 terlebih dahulu, baru dari R1 nanti dia melanjutkan ke H4 seperti itu. Bisa dilihat dari ininya, MAC address-nya. Dimana source-nya adalah H1 yang ngeping ke H4, tetapi di destination-nya adalah MAC address-nya R1 begitu. Nah, jika setelah itu kita matikan. Dari terminalnya kita quit. Nah, untuk mengclear atau memastikan semua proses yang tadi dilakukan di mininetnya berhenti, kita sudo ini sudah dimatikan semua. Seperti itu. Sekian untuk lab kali ini. Terima kasih.